sidang selanjutnya terhadap gugatan yang dilakukan oleh Rudi. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan tergugat, siapa yang mewakili? Terima kasih Yang Mulia. Tergugat diwakili M. Sofa dan Ibu Hani Listiari ini Yang Mulia. Iya. Penggugat silakan. Saya Fungsiawan Yang Mulia, dan ada teman-teman juga atas nama Rudi strip bawah, itu penonton saja Yang Mulia. Terima kasih. Oh gitu. Agenda kita simpulan akhir ya untuk yang pertama. Ada yang mau disampaikan itu? Udah di-upload belum? Kok tadi majelis ngelihat? Ya? Oh, jam 10.30 baru upload. Oh. 448. Oh. Ya ini tergugat dan penggugat kalau mengupload ya tolonglah 2 hari, 3 hari sebelumnya. Sampai kami tadi ngelihat juga kok belum ada uploadan juga kan gitu. Ya. Yang Mulia, tadi dari Kanwilnya memang baru pagi Yang Mulia. Oh gitu. Ya. Silakan ini yang kedua terus sama yang ketiga nanti kita bahas agenda kita hari ini. Ya, silakan tergugat dulu. Coba ada yang mau Anda sampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami sampaikan kesimpulan akhir untuk sengketa gugatan atas S57 Fiksis KPP 0506 PAPJ 3 2024 yang diajukan oleh pemohon dalam gugatan sengketa ini Yang Mulia. Dalam penjelasan kesimpulan akhir kami sampaikan tentang surat tugas yang dikeluarkan oleh atau yang diterbitkan oleh Kanwil, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat telah memenuhi prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana kewenangan dalam yang diputuskan oleh Keputusan Dirjen Pajak nomor 305 PJ 2024. Sehingga menurut kami ST yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat telah sesuai dan kami bisa mengikuti persidangan. Kemudian kami sampaikan juga kronologis gugatan sehubungan dengan alasan dari wajib pajak di halaman 7 Yang Mulia. Kronologis pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cengkareng, telah diterbitkan surat perintah pemeriksaan nomor 260 tanggal 2 Mei 2024 oleh pemeriksa Bapak Fauzi, Bapak Oon Taruna, dan Mbak Riksino. Kemudian lanjut di kronologis kedatangan Yang Mulia, kedatangan pada tanggal 18 September 2024 pemeriksa melakukan kunjungan lapangan dengan kronologi sebagai berikut, yaitu sudah sampai di alamat pemohon klaster perumahan Desa Kardin dan memenuhi satpam keamanan, kemudian sampai di alamat jam 10, kemudian tergugat memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan ada orang ditemui, namun penggugat tidak berada di tempat dan yang menemui adalah ibu dari penggugat. Kemudian tergugat menyampaikan surat-surat sehubungan dengan peminjam surat S57 yang dijadikan gugatan karena surat sebelumnya yaitu yang peminjaman data belum disampaikan oleh penggugat, sehingga S57 diterima di alamat penggugat Yang Mulia. Kemudian selanjutnya menurut kami pemenuhan syarat formal pengajuan gugatan atas S57 tersebut tidak memenuhi secara formal menurut kami di pasal 40 atau 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu tentang gugatan diajukan terhadap pelaksanaan atau satu keputusan
yang diajukan oleh satu surat gugatan. Menurut kami gugatan atau keputusan tersebut atau S57 tidak memenuhi keputusan sesuai dengan dimaksud pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Selanjutnya juga kami sampaikan dasar hukum mengenai keputusan ini, yaitu di keputusan PT UN, undang-undang dari PT UN yang berbunyi pasal 1 angka 9, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum dan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menurut kami S57 tersebut tidak memenuhi unsur sebagai keputusan, yaitu yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan juga belum bersifat final. Demikian ringkasan dari kesimpulan akhir kami, yaitu bahwa pengajuan gugatan ini tidak memenuhi formal dalam pengajuan di sengketa di pengadilan pajak. Demikian Yang Mulia. Iya, silakan penggugat. Ada yang ingin Anda sampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Pertama-tama Yang Mulia, kami minta izin dahulu nih. Kami kan dilempar ke ujung. Boleh nggak ke depannya itu kami tidak dilempar ke ujung, karena takutnya kita bentrok dengan sidang yang lain. Atau kalau emang Yang Mulia tetap mau lempar ke ujung, maka seterusnya ke ujung aja Yang Mulia. Seterusnya di ujung semua saja, supaya saya bisa mengatur untuk majelis yang lain gitu Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Oh iya, ujung aja, karena memang kami nanti kasihan kalau seandainya yang di ujung nih nunggu persidangan kita nih, ya. Jadi gitu, makanya kenapa itu, karena persidangan kita nih kan agak lama ya, gitu. Jadi takut nanti kalau di belakang kita masih ada 2-3 gitu kan. Ya, itu pertimbangannya ya, bukan pertimbangan seperti apa gitu ya. Gitu. Ya mungkin ya penggugat bisa mengerti lah ya untuk mengenai masalah itu. Gitu. Baik Yang Mulia, terima kasih. Ya. Jadi saya akan atur ke depannya, saya akan bersidang di yang lain tuh yang sudah sesuai jadwal. Untuk yang ini kita akan pasti di ujung ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Kita akan sampaikan dari penggugat Yang Mulia untuk tanggal 20 Maret ini. Judul dari eksepsi kami adalah ini pelayan rakyat atau perampok rakyat Yang Mulia. Yang pertama adalah Yang Mulia Hakim yang saya hormati dan muliakan, hingga persidangan hari ini masih belum jelas Yang Mulia permasalahan legal formal dari orang-orang yang hadir. Namun mereka ini sudah banyak berbicara, banyak menyampaikan dokumen, dan muaranya tentu saja ingin mengalahkan penggugat. Namun Yang Mulia, para oknum pejabat pajak ini tidak pernah mau serius loh menanggapi dan menjawab pertanyaan sehubungan dengan legal formal mereka. Dengan sengaja terus menunda persidangan, hingga akhirnya hakim kehabisan waktu untuk menjalankan persidangan ini. Jadi hakim tergencet ini Yang Mulia. Hakim tergencet, tidak bisa melanjutkan ke persidangan material karena bertele-tele dan tidak mau untuk menyanggupi permintaan dari hakim maupun penggugat oleh si tergugat. Yang Mulia, mohon izin, di negara hukum manapun di dunia ini Yang Mulia, semua pengadilan selalu dimulai dengan legal formal. Apabila para pihak tersebut belum dapat menyelesaikan legal formal, maka persidangan untuk menguji material belum dapat dimulai. Terlebih lagi, kalau persidangan mau dicukupkan, masih jauh panggang dari api Yang Mulia. Bagaimana bisa persidangan dicukupkan kalau material belum diperiksa? Nah, nomor 2 Yang Mulia, pada persidangan yang sudah berlarut hingga hari ini adalah semuanya akibat dari arogansi dari tergugat Yang Mulia, yang tidak mau memberikan dokumen dan tidak mau menjawab dengan tegas masalah legal formal mereka. Buktinya Yang Mulia, hari ini sudah di-upload oleh tergugat, tadi tidak disampaikan ya, sudah di-upload oleh tergugat, ada satu dokumen yang namanya SK pencabutan dan pengangkatan dari Surya Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak. Nah, dengan demikian dia menjadi sah Yang Mulia. Dokumen ini harusnya dari sidang pertama sudah muncul Yang Mulia, tetapi ditunda
dan berbagai alasan sampai sidang terakhir, sampai hakim tergencet tidak bisa melanjutkan, sudah sidang terakhir baru dia munculkan Yang Mulia. Dengan dia munculkan, dia berpikir, oh kami sudah sah, maka semua yang kami lampirkan sebelumnya harus dianggap sah. Waduh, matilah kita kalau begitu Yang Mulia. Jadi Yang Mulia, hanya akan ada 2 skenario dari hasil persidangan ini Yang Mulia. Skenario pertama adalah Dirjen Pajaknya legal. Skenario kedua adalah Dirjen Pajaknya ilegal. Lebih tepatnya, legal formal tergugat sudah sesuai kewenangan prosedur, atau skenario kedua, legal formal tergugat adalah cacat kewenangan prosedur. Poin nomor 3. Skenario 1, apabila legal formal tergugat sesuai kewenangan dan sesuai prosedur. Bahwa Direktur Jenderal Pajak menyampaikan SK pengangkatannya pada persidangan ini, yang sudah disampaikan Yang Mulia, sudah disampaikan tadi, cuman tidak dipublis kepada kita, dan masih berlaku sehingga keberadaan dan kewenangan jabatannya masih ada. Poin ini sudah clear Yang Mulia, sudah di-clearkan hari ini setelah persidangan yang berlarut-larut selama berbulan-bulan. Poin B, 3B, bahwa semua pertanyaan mengenai legal formal dapat dijawab tergugat dengan jelas, tegas, tidak ambigu, tidak membingungkan, tidak multitafsir, dan sesuai kondisi sebenarnya. Dan mohon maaf, ini sama sekali belum terjawab di surat keterangan tertulis dari tergugat. Poin C, bahwa dengan begitu, maka persidangan ini Yang Mulia, apabila memang betul begitu ya, maka dapat dilanjutkan ke pembahasan material yang sama sekali belum dapat dimulai sebelumnya maupun hari ini, akibat arogansi dari tergugat yang tidak mau menyelesaikan masalah legal formal terlebih dahulu. Mohon izin Yang Mulia, poin D, bahwa pasal 81 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak berbunyi, dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dalam gugatan dapat diperpanjang maksimal 3 bulan. Yang Mulia, mohon izin, apa yang terjadi pada persidangan ini adalah hal khusus Yang Mulia, hal aneh, hal yang belum pernah terjadi dalam persidangan yang lain. Yang Mulia sendiri yang mengatakan bahwa ini aneh, persidangan ini sangat aneh, belum pernah terjadi dalam sidang yang lain. Maka kami berpendapat seharusnya ini dikategorikan hal-hal khusus, sehingga dapat mengaktifkan pasal 81 ayat 4 tersebut. Pengadilan adalah tempat terakhir Yang Mulia bagi kami-kami ini, para wajib pajak yang mencari keadilan Yang Mulia. Percumalah kami bersidang di pengadilan apabila sekedar jangka waktu pun nggak bisa diberikan oleh pengadilan. Hanya sekedar jangka waktu 3 bulan pun nggak bisa diberikan Yang Mulia. Hakim tidak rugi Yang Mulia apabila kasih kami jangka waktu perpanjangan. Tergugat pun tidak rugi. Kamilah yang rugi Yang Mulia, gitu ya. Tetapi kami butuh keadilan, kami butuh keputusan yang adil, kami butuh persidangan yang lengkap, yang merupakan harapan dari kami selaku pencari keadilan. Poin E, mohon izin Yang Mulia, menurut kami pengadilan itu boleh memutus perkara apabila salah satu pihak dinyatakan gugur legal formalnya. Cukup, selesai, bisa. Dan pengadilan tidak boleh memutus perkara kalau kedua belah pihak sudah dinyatakan terpenuhi legal formal, namun belum ada pemeriksaan material sama sekali. Menurut kami Yang Mulia, pengadilan harus memutus perkara apabila legal formal sudah terpenuhi, kemudian lanjut material sudah diperiksa dalam persidangan. Apabila sidang ini dipaksa closing dan penggugat kalah, saya kalah nih ya, kan ini kan pasti masuk ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung bingung, kenapa tidak ada pemeriksaan material, padahal undang-undang masih memberikan waktu perpanjangan 3 bulan. Dan si penggugat sudah meminta perpanjangan 3 bulan tersebut. Lantas bagaimana si hakim membuat pertimbangan dalam pemeriksaan tersebut gitu loh, dalam putusan gitu. Nanti Mahkamah Agung bingung Yang Mulia. Kemudian poin F, apabila Yang Mulia yang terhormat, yang saya hormati, tetap yang sudah kita anggap perwakilan Tuhan ya, tetap mau menghentikan persidangan hari ini. Kami terpaksa mengikuti Yang Mulia. Kami ini kan hanya penggugat. Kami memohon kepada Yang Mulia, poin I, tidak mempertimbangkan semua dokumen tergugat yang tidak ada barcode QR resminya. Diduga surat tersebut dibuat tanpa dimasukkan ke sistem informasi internal perpajakan Yang Mulia, supaya nggak bisa ada yang lihat Yang Mulia, karena isinya berantakan kacau balau. Buktinya pada persidangan kemarin itu sudah ada QR barcode-nya Yang Mulia, sudah ada QR-nya. Tetapi sidang hari ini nggak ada QR-nya lagi, hilang lagi QR-nya. Poin titik I2, kami mohon untuk tidak dipertimbangkan semua dokumen tergugat yang tidak ditandatangani oleh Kakanwil DJP Jakarta Barat sebagai penerima mandat ataupun penerima delegasi dari tergugat Direktur Jenderal Pajak. Buktinya,
pada persidangan terbaru yang kemarin dan hari ini ditandatangani langsung oleh Kakamil Jakarta Barat. Sudah tidak ada lagi tanda tangan dari teman-teman yang hadir di sini. Ini adalah bukti bahwa mereka mengakui ketidakabsahannya, kecacatannya dari dokumen-dokumen sebelumnya. Poin I, yang ketiga, terakhir, kami mohon Yang Mulia tidak mempertimbangkan semua dokumen tergugat yang dikirim sebelum jelas dan sahnya kewenangan dan legal formal dari tergugat ini. Namun, akan membingungkan Yang Mulia apabila hanya satu dokumen yang dipertimbangkan, yaitu yang hari ini. Padahal yang hari ini pun tidak ada QR barcode-nya. Jadi seharusnya menurut kami tidak ada dokumen yang dapat dipertimbangkan, yang dapat diverifikasi pun tidak ada. Nomor 4, skenario kedua, yaitu legal formal tergugat cacat kewenangan prosedur. Nomor 4, Panitera mohon izin. Poin 4A, bahwa ini kalau cacat ya Yang Mulia ya, bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak dapat atau tidak mau menyampaikan SK pengangkatannya pada persidangan ini yang masih berlaku sehingga keberadaannya menjadi tidak jelas. Nah, poin A ini sudah terbantahkan karena hari ini sudah diupload Yang Mulia, namun tidak disampaikan tadi. Poin yang B, bahwa ada minimal satu pertanyaan mengenai legal formal yang tidak dapat dijawab tergugat dengan jelas, tegas, masih ada ambigunya, masih membingungkan, masih multitafsir, dan atau tidak sesuai kondisi sebenarnya. Terutama yang poin C, terutama pertanyaan penting mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat persidangan ini berada di tangan siapa. Ini sampai hari ini masih misteri Yang Mulia, dan nanti kami mohon untuk tetap dipertanyakan. Poin D, dengan demikian, semua dokumen, ucapan, materi, atau apapun yang disampaikan oleh tergugat tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim dan berakibat hanya dokumen penggugat saja yang dipertimbangkan, alias penggugat menang dalam perkara ini. Poin nomor 5 Yang Mulia, dan terakhir, sebelum terakhir ya. Sebagai informasi tambahan Yang Mulia, Yang Mulia Hakim yang kami hormati ini ya, pemeriksaan ini sudah menuju ujung. SPHP sudah terbit pada hari Kamis minggu lalu. Perhitungan pajaknya fantastis Yang Mulia. Wajib pajak disuruh membayar 9,8 miliar rupiah. 9.800 juta Yang Mulia. Ini adalah perampokan di siang bolong Yang Mulia. Tidak ada pembahasan apapun, tidak ada pengujian apapun, tidak ada kertas kerja apapun, tidak ada data di rincian apapun yang disampaikan kepada wajib pajak. Tiba-tiba dapat angka 9,8 miliar rupiah. Mau jadi apa negara kita Yang Mulia? Bagaimana bisa Yang Mulia? Warga negara sendiri dirampok oleh oknum pegawai negerinya sendiri yang digaji pakai uang rakyat sendiri Yang Mulia. Yang Mulia, perampokan ini hanya bisa dihentikan oleh satu makhluk di dunia ini Yang Mulia, yaitu hakim Yang Mulia di pengadilan pajak. Tidak ada makhluk lain yang dapat menghentikan. Ya kecuali Tuhan mau mencabut nyawa mereka, tapi nggak mungkin Yang Mulia. Walaupun dicabut nyawanya, tetap SKP berlaku Yang Mulia. Jadi hanya ada satu makhluk di dunia ini yang dapat menghentikan perampokan ini, yaitu Yang Mulia Hakim di pengadilan pajak. Jadi Yang Mulia Hakim terhormat, nomor 6 yang terakhir, kami serahkan tugas mulia ini kepada Anda bertiga Yang Mulia. Oknum pajak ini harus disadarkan, mereka ini adalah pelayan rakyat, bukan perampok rakyat Yang Mulia. Ini adalah kesimpulan akhir kami Yang Mulia. Dan mohon izin Yang Mulia, kami mau merespon sedikit saja mengenai yang tadi itu, dokumen dari tergugat. Yang pertama adalah tergugat menyatakan bahwa beliau dalam kronologi sudah sampai di rumah kami dan sebagainya. Tetapi Yang Mulia, pada faktanya kan si pemeriksa ini tahu nomor HP saya selaku kuasa dan tahu nomor HP dari tergugat penggugat selaku wajib pajak. Kenapa dia tidak mau telepon? Kenapa dia tidak mau WA? Yang Mulia, ini adalah arogansi Yang Mulia. Jadi tidak dapat dijadikan alasan bahwa orang tersebut tidak ada di rumah. Ya memang nggak ada di rumah, namanya orang kerja gitu Yang Mulia. Kemudian kami masih mau mempertanyakan Yang Mulia legal formal dan legal formal. Ini belum ada kejelasan di dalam dokumen tertulis dari tergugat. Yang pertama adalah peraturan pemerintah yang mana yang dirujuk dalam hal delegasi. Karena menurut pasal 13 Undang-Undang AP itu untuk melakukan delegasi harus ada peraturan pemerintah. Ini belum jelas yang mana. Peraturan pemerintah nomor berapa atau peraturan presiden nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa. Kemudian, kami kalau boleh Yang Mulia ingin bertanya dulu Yang Mulia supaya jelas kepada tergugat ini. Dari yang kita pahami dari surat penjelasan tertulis tergugat, saya berusaha menyimpulkan ya supaya nggak salah nih. Mohon dikoreksi kalau ini salah ya. Jadi
ada perbedaan mengenai delegasi dan mandat. Jadi Direktur Jenderal Pajak itu menugaskan untuk menandatangani surat itu adalah bentuknya delegasi, yaitu menandatanganinya adalah delegasi. Tetapi isi suratnya, kehadirannya, materi sengketanya, semuanya adalah mandat. Apakah betul begitu ataukah seluruhnya adalah delegasi dari awal sampai akhir? Bisakah saya bertanya ini supaya dijawab dulu Yang Mulia oleh tergugat? Mengenai masalah jawaban ya, nanti mungkin kita akan tuangkan di dalam putusan ya, apa yang majelis nanti akan catat, apa yang menjadi pertanyaan Anda ini. Baik Yang Mulia, kalau gitu saya lanjutkan sedikit lagi Mulia, sedikit lagi. Ini akan berhubungan dengan sidang kita berikutnya. Jadi seandainya tadi itu jawabannya adalah betul, artinya kan menandatanganinya adalah delegasi, tetapi isi suratnya adalah mandat. Tanggung jawab dan tanggung gugat atas isi surat, atas persidangan itu tidak berpindah kepada Kakanwil. Jika betul begitu, maka harus ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak di dalam surat. Oke, mari kita baca kembali Yang Mulia, pasal 14 ayat 4 di Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ tertulis, badan atau pejabat pemerintah yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan atau pejabat pemerintah yang memberikan mandat. Jadi ini bukan hanya sekedar menandatangani, tetapi isi suratnya. Jadi kami hanya mau menambahkan buat teman-teman tergugat saja, kalau memang betul begitu, maka di surat berikutnya harus tertulis, di dalam materi suratnya harus tertulis atas nama Direktur Jenderal Pajak. Nah, tanda tangannya itu delegasi. Tanda tangannya tidak perlu tertulis atas nama Direktur Jenderal Pajak, tetapi isi suratnya harus ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak, karena itu mandat. Tidak mungkin terjadi perpindahan tanggung jawab dan tanggung gugat atas isi materi dari persidangan. Nah, ataukah terjadi perpindahan. Kalau terjadi perpindahan, berarti kan memang delegasi seluruhnya, berarti kan tidak perlu ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Maka ini akan berakibat gugatan berikutnya menjadi yang tergugat adalah Kakanwil, bukan Direktur Jenderal Pajak gitu. Seperti itu Yang Mulia dari kami. Kesimpulannya begitu Yang Mulia, kami berterima kasih pada Yang Mulia. Iya, ini kan itu yang ke satu ya. Yang kedua begini juga ya, baik tergugat maupun penggugat. Ya ini kan kalau kita ngelihat dari jadwal, ini seharusnya sudah selesai tanggal 28 bulan 4. Tapi karena ya ini kan sebetulnya hampir sama ya dengan kasus yang pertama. Ini sedangkan kita kan mau reses ya. Ini sedangkan berikutnya adalah gugatan ini tanggal 8 Mei. Jadi ini kita sepakati dulu ya, baik penggugat maupun tergugat ya. Bagaimana kalau untuk yang kedua kasus ini, yang dua kasus berikutnya ini ya, kita akhiri tanggal 1 Juni 2025. Bagaimana? Tergugat. Maksudnya langsung dua. Ya, kami akan perpanjang yang itu. Oh, 1 Juni, maaf. Ini libur katanya. Ya, itu berarti tanggal berapa itu Panitra? 1 Mei kali Pak. 1 Mei itu 8 Mei. Enggak, ini Juni. 1 Juni. Enggak, maksudnya yang ini kan yang kedua itu berakhir, itu kan 1 Juni. Jadi kita akan selesaikan dua-duanya itu setelah tanggal 1 Juni berarti kan? Iya. Tanggal 8 Juni. Kalau 5 Juni Pak, hari Kamis. Hari Kamis, iya. 5 Juni itu terbanding. Tergugat tambah penggugat. Ya, langsung closing 2 lagi ya Pak? Majelis. Ya, closing langsung 2.
Oh ya, baik. Gimana penggugat? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, kami tidak sependapat. Kami mohon agar tidak terburu-buru, agar tetap dapat diperpanjang 3 bulan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 81 tadi. Memang diberikan kewenangan tersebut oleh Undang-Undang Yang Mulia dan tidak ada hukum yang dilanggar. Sudah satu kami korbankan Yang Mulia, satu kami korbankan bertele-tele berlarut-larut hanya menunggu satu dokumen yang akhirnya dipublis hari ini Yang Mulia. Padahal dokumen itu dari awal sudah bisa dipublis. Kami mohon tetap diminta perpanjangan 3 bulan apabila jangka waktu berakhir dan tidak perlu terburu-buru Yang Mulia. Kita belum masuk ke material sama sekali Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Sebentar ya, kita ini dulu. Ya. Matiin. Cari matiin. Ini kita perpanjang sampai dengan 28 Juli. Ya. Ya, penggugat ya. Terima kasih banyak Yang Mulia. Ya. Tanggal 28 Juli. Ya. Jadi silakan penggugat, ada yang mau disampaikan lagi atau
tergugat dulu. Tergugat ada yang mau disampaikan? Baik, sedikit yang mulia untuk kronologis pemeriksaan sebelum datang ke alamat. Ya, yang kedua ya, kita udah masuk ke yang kedua ya. Oh. Untuk yang kedua, kami belum sampaikan penjelasan tertulis yang terbaru yang mulia. Oh gitu. Ya sudah. Ini penggugat ada mau Anda sampaikan nggak? Atau nanti sekalian sidang berikut? Sedikit yang mulia. Oh iya. Apa itu? Baik yang mulia, sedikit yang mulia. Terima kasih kesempatan yang mulia telah memberikan waktu pada kami. Kami berterima kasih sekali. Kami mohon izin agar tetap mengenai legal formal dijawab dengan tegas, jelas, dan tidak ambigu yang mulia tadi mengenai perbedaan delegasi mandat tersebut yang mulia, karena ini akan menyebabkan legal formalnya terpenuhi atau tidak terpenuhi yang mulia mengenai perbedaan delegasi dan mandat di dalam satu surat tersebut yang mulia. Mohon nanti betul-betul dijawab dengan tegas dan jelas yang mulia, karena tadi belum jelas di dokumen tergugat. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti penggugat tolong nanti ya, itu Anda catat ya, di persidangan berikut Anda jawab ya. Baik yang mulia. Perbedaan mandat delegasi, nah itu yang mana yang menjadi yang menjadi konsen daripada ini. Ya. Iya. Ya, yang tadi jadi kita kesepakatannya nanti 25 Juli ya, akhir Juli ya. 24 Juli. Terakhir, akhir Juli lah ya. Gitu ya. Iya. Jatuh temponya 28 Juli. Jatuh temponya 28 Juli, tapi sidang akhirnya 24 Juli. Iya. Ya, mungkin itu nanti dijawab ya, penggugat. Baik, mungkin cukup ya. Kapan sidang berikutnya? Gimana? Sidang berikutnya kapan? 8 Mei. Kita lanjutkan tanggal 8 Mei. Baik yang mulia, terima kasih. Ya, oke ya. Jadi sidang kita lanjutkan tanggal 8 Mei 2025. Terima kasih yang mulia. Ya.